Apa benar sakit kepala sebelah merupakan pertanda sakit yang berbahaya? Migrain itu merupakan salah satu jenis nyeri kepala yang moderatnya itu sedang sampai ke parah. Migrain dapat berdampak selain sakit kepala, sebagian penderita turut merasakan mual, muntah, dan menjadi jauh lebih peka terhadap cahaya atau suara. Lalu, menu makanan seperti apa yang dapat menjadi penangkal migrain? Kalau dibikinkan ke vitamin, jadi vitamin biasanya kita suka ada konsumsi tuh vitamin yang dari ikan. Nah, itu ternyata bisa meredakan gejala migrain. Semua akan dikupas tuntas di Dr. Oz Indonesia hari ini. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. Selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Senang sekali jumpa lagi dengan saya Dr. Isa Broto Asmoro. Dan saya Dr. Gigi Andi Wiradikusuma. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang masih muda tapi sudah banyak banget pengalamannya. Apa kabar Erika Putri? Selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Erika ini lagi sibuk apa belakangan ini? Aku sekarang lagi sibuk promo sinetron sama lagi traveling juga sih dok, karena kan lagi pegang program traveling juga. Wah enak banget. Tempat traveling yang pernah kamu kunjungi yang paling kamu suka mana tuh? Sumba Flores sih yang terakhir ini aku datang ke sana. Itu bagus banget dok. Masih alami banget juga ya pantainya ya. Ih, luar biasa. Terus kalau misalnya kita membicarakan tentang traveling, itu paling nggak enak kalau kita ngalamin satu penyakit yang berikut ini. Ya, biasanya itu suka kepalanya suka pusing biasanya, tapi pusingnya sebelah sisi. Nah, itu biasanya namanya migrain. Pernah dengar migrain? Saya ingin menyapa penonton yang ada di studio dulu. Dari mana nih teman-teman? Tepuk tangan Waduh. dong. Untuk semua. Kompak ya, jawabnya. Kompak loh. Teman-teman pernah mengalami migrain nggak nih? Pernah. Kayak Sering gimana ya? tuh rasanya? Sakitnya gimana? Iyalah pasti ya. Denyut gitu ya, berdenyut. Iya, memang kalau misalnya kita bicarakan migrain, itu pasti orang yang pernah ngalamin langsungnya, ih itu nggak enak banget, nggak enak banget. Migrain adalah nyeri kepala sedang hingga parah yang terasa berdenyut yang umumnya hanya mengenai sebelah sisi kepala saja. Migrain dapat muncul hingga beberapa kali dalam seminggu. Pada kasus tertentu, nyeri dapat muncul di kedua sisi kepala dan bahkan menyerang leher penderita. Migrain dapat berdampak besar bagi kehidupan pengidap. Kadang-kadang menjadi tidak bisa beraktivitas secara normal saat terserang penyakit ini dan membutuhkan waktu istirahat di tempat tidur selama beberapa hari saat dan setelah terserang migrain. Sakit kepala tertentu juga dapat merujuk kepada penyakit serius lainnya, seperti stroke atau meningitis. Faktanya, masih banyak pertanyaan di masyarakat umum yang belum terjawab dan membuat halayak ramai penasaran. Apakah migrain dan bagaimana mengobatinya? Apa benar migrain dapat dicegah dengan konsumsi makanan? Makanan apa saja itu? Merasakan migrain saat mengalami stres atau setelah mengkonsumsi makanan tertentu, berarti stres atau makanan tersebut adalah pemicu migrain Anda. Mengenali dan menghindari hal-hal yang dapat memicu penyakit ini adalah cara terbaik dalam menangani migrain. Nah, kalau misalnya kita membicarakan tentang migrain, itu merupakan salah satu jenis nyeri kepala yang moderatnya itu sedang sampai ke parah. Nah, ini biasanya yang dirasakan oleh yang mengalami itu akan ada rasa berdenyut kencang, yang umumnya hanya mengalami di satu sisi kepala saja. Satu sisi ya. Satu sisi aja. Tapi bukan berarti tidak bisa di kedua sisi. Biasanya bermulai dari satu sisi, kemudian bisa menyebar ke kedua sisi sampai ke leher bahkan. Nah, kalau misalnya kita membicarakan tentang migrain, mungkin ada yang masih bingung nih, seperti apa? Saya ada gambarannya nih buat Anda pemirsa di rumah. Ini dia. Nah, ini adalah aliran otak yang ada di dalam otak kita. Ya, di sini ada muncul rasa denyutan, dan denyutan ini bisa muncul menyebar ke seluruh otak. Denyutan ini biasanya memang rasanya sangat berat sehingga bisa membuat seseorang yang mengalami denyutan ini sampai tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Dan denyutan ini itu bisa muncul karena berbagai hal dan bisa disertai dengan ada yang namanya aura. Pernah dengar nggak tuh aura? Aku belum pernah dengar. Kalau aura taunya apa nih penonton? Aura taunya apa?
Taunya apa aura? Oh, baca aura ya. Warna-warna yang gelombang energi tubuh ya. Kalau di medis, aura itu biasanya adalah gejala yang berdekatan atau berkaitan erat munculnya ketika migrain itu terjadi. Migrain itu bisa terjadi dengan aura atau tanpa aura. Nah, rasa auranya itu misalnya seperti ada kilatan atau ada cahaya yang sangat terang pada mata. Kemudian bisa juga jantungnya berdebar-debar. Rasanya tangannya kesemutan. Nah, itu tanda-tanda dari aura yang terjadi sebelum bisa atau sesudah munculnya migrain baru muncul juga bisa. Nah, itu kalau misalnya sudah mengalami seperti itu harus hati-hati tuh. Karena kalau sudah mengalaminya sebanyak 5 kali ya, 5 hari dalam sebulan, itu artinya sudah berbahaya. Berarti harus segera datang ke dokter ya untuk pemeriksaan lebih lanjut kalau sudah lebih dari 5 kali. Betul, gitu. Dan memang kalau misalnya kita membicarakan tentang aura, itu bisa disertai juga dengan nggak cuma migrain. Jadi sakit kepala lain itu juga bisa muncul itu juga. Oh, jadi emang banyak juga ya dok ya ragamnya jenis migrain. Nah, terus jangan lupa kalau sakit kepalanya seperti tadi kan, bisa sudah migrain 5 kali gitu ya, atau sering terjadi setiap beberapa waktu. Nah, itu udah harus hati-hati karena bisa juga merupakan gejala dari penyakit yang lebih serius. Seperti meningitis ataupun bisa stroke. Nah, jadi kalau seperti itu, kalau sudah diobati sendiri tidak bisa, sebaiknya segera kita ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut tentunya. Gitu ya dok. Iya, jadi memang Jadi aku mau tanya nih dok, jadi penyebab migrainnya itu apa sih dok? nah penyebabnya bisa macam-macam ya. Macam-macam. Kalau pada wanita biasanya kalau lagi menstruasi, nah itu juga bisa kan ada hormon ya, Perubahan hormon. hormon. Nah itu juga bisa memicu terjadi migrain. Gitu. Atau anak-anak, biasanya kalau anak-anak yang berat badannya berlebih ya atau obesitas itu juga bisa lebih mudah terkena sakit kepala sebelah atau migrain. Migrain itu. Selain itu juga ada faktor genetik. Nah, kalau faktor genetik biasanya dialami oleh orang tua, dialami oleh kita juga. Jadi kelainan bawaan. Kemudian ada perubahan sementara pada zat-zat kimia yang ada di dalam otak kita. Nah, perubahan itu menyertai jaringan saraf dan juga pembuluh darah yang ada di otak, akibatnya muncullah migrain itu. Atau karena konsumsi makanan-makanan tertentu seperti yang kita alergi, bahan makanan yang kita alergi, atau misalnya keju juga bisa, beberapa jenis keju dan juga bumbu penyedap rasa gitu ya, itu bisa menyebabkan terpicunya migrain, terutama dari MSG. Tapi kalau misalnya kelelahan, kemudian stres, nah itu biasanya justru malah memperburuk kondisi migrain yang bisa dialami. Biasanya kurang istirahat tuh dokter Isa. Kurang tidur ya, kurang istirahat gitu. Jadi tetap aja kalau misalnya kondisinya sudah sangat berat, sering dialami, segera konsultasi ke dokter. Tapi kita di Dokter Indonesia mau kasih Tips tips. ya? Wow. Teknik acupressure, yaitu pijatan-pijatan pada wajah yang bisa Anda gunakan untuk meringankan gejala migrain yang muncul. Nah, gampang nih, ntar teman-teman ikutin ya gerakannya ya. Bisa sama-sama mungkin Ya, penonton? sama-sama ya. Ya, jadi cukup menggunakan satu tangan saja, yang kita gunakan adalah jempol. Nah, jempol ini kita letakkan di dasar tulang tengkorak, ya. Tahu kan dasar tulang tengkorak ada kayak lubangnya gitu ya, yang lebih dalam Ada sedikit. lekukannya di sini. Nah, pastikan bahwa ibu jari ini berjarak sekitar 2,5 cm dari tulang belakang. Jadi kita tekan di situ, lakukan pemijatan sebanyak 10 kali dan ini berputar pijatannya, ya. Kemudian bisa diulang lagi sebanyak 10 kali, gitu. Yang kedua ada titik lainnya, yaitu di dahi tengah di antara kedua alis. Jadi kita gunakan jempolnya, kita letakkan di tengah-tengah, lakukanlah gerakan memutar juga. Gerakannya harus simultan, jangan tiba-tiba cepat, tiba-tiba pelan ya. Jadi harus simultan. Kemudian hitung sampai 10 pijatan dan tetap terus berputar. Tekanan juga jangan terlalu keras ya. Mentang-mentang sakit kepala tekan kenceng-kenceng lagi. Jangan, biasa aja, cukup ringan aja. Kemudian yang terakhir ada lagi nih, yaitu sudut mata. Sudut mata. Ya. Jadi sudut mata sini ada daerah yang ada tulangnya, ya, tahu kan di daerah sini. Nah, ini ditekan ya menggunakan ibu jari juga sebanyak 10 hitungan. Nah, tapi jangan sampai menekannya terlalu berlebihan sampai kena mata. Hati-hati. Oh iya, ini Gitu. bener nih.
hilang migrennya. Berarti tadi lagi migrain dong dokter Andi. Oke, gimana? Udah enakan nggak kalau dipencet di situ? Kita aja kalau nggak migrain enakan nih. enak Iya, banget, untuk Dok. relaksasi Jadi relax. gitu ya, enak ya dok. Mengurangi tegangan. Gitu. Wah, berguna banget tuh dok buat aku nanti kalau misalnya aku suatu saat aku migrain lagi traveling, pasti aku akan praktekin. Itu dia. Oke, itu tadi tips dari kami seputar migrain. Sesaat lagi masih ada nih hal-hal lain yang berkaitan dengan migrain. Betul ya dokter Andi ya? Ya, terutama makanan yang bisa memicu migrain. Nah, itu apa aja. Masih banyak lagi informasi kesehatan tentang migrain, terutama makanan yang dapat memicu migrain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Os. Migrain dapat berdampak selain sakit kepala, sebagian penderita turut merasakan mual, muntah, dan menjadi jauh lebih peka terhadap cahaya atau suara. Lalu, menu makanan seperti apa yang dapat menjadi penangkal migrain?